sudah ampuni dosanya. Itu Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia yang sudah dipastikan menjadi penduduk surga. Bahkan surganya surga Firdaus. Bahkan beliau mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah. Rasulullah yang sudah menjadi Habibullah, kakinya masih bengkak untuk sholat. Kakinya masih bengkak karena sujud, sholat, ibadah kepada Allah. Padahal beliau sudah bergelar Habibullah. Lah kita Pak Ustadz, banyak juga yang bengkak kakinya. Betul, kita banyak yang bengkak kakinya di sini. Bukan karena ibadah, tapi karena asam urat. Nah, ini kan bahaya nih Pak. Jadi baginda Rasulullah itu luar biasa. Pak, saya pernah dapat dalam kitab Bidayah, kitab Taisirul Khalaq itu ada akhlak yang diambil daripada sikap dari baginda Rasulullah. Ya Allah, itu sikapnya, akhlaknya Rasulullah ketika makan semangka. Jadi kalau makan semangka Pak, Rasulullah itu kan katakan selalu makan dan minum menggunakan tangan kanan, tidak pernah tangan kiri. Makanya Nabi mengatakan orang yang beriman itu makannya pakai tangan kanan. Kalau orang yang beriman pakai tangan kiri, maka dia mengikuti syaitan. Itu Rasul makan semangka Pak, saking menjaga sunnah dari kanannya, beliau makan dari sisi kanan dulu, digigit sisi kanan habis. Gigit habis. Setelah itu masih ada sisi kiri, dibalik sama Rasulullah agar sisi kiri ini tetap menjadi sisi kanan. Akhlaknya baginda Rasulullah. Kalau kita bagaimana? Dapat semangka, sikat, kanan kiri bablas, habis masuk aja. Ini akhlaknya baginda Rasulullah SAW luar biasa. Maka Anda ini generasi TPA, TPQ ini betul-betul harus dijaga. Bapak Ibu yang ada di sini jaga keturunannya, jangan jauh-jauh dari baginda Rasulullah. Yang berselawat niatnya harus baik Pak. Kadang-kadang saya juga ini marah-marah. Di pesantren itu biasa anak qasidah, anak hadroh sama rai. Kenapa? Wah, izin hadroh keluar. Saya izinkan pergi hadroh di luar. Yang saya dapati pulang, dia punya surat cinta. Kenapa? Ternyata hadroh di kampungnya ada ceweknya. Wah, ini bahaya ini. Ini bahaya. Niatnya untuk berselawat, penyari jodoh. Ini ngeri ini. Maka anak-anak sekarang ini bahaya Pak ya. HP ini juga hati-hati tuh HP. Sekarang saya kadang-kadang bingung nih. Saya 3 tahun di pondok pesantren di Lawa itu, 2018, 11, 20. Saya mengadakan penelitian. Lebih 4 tahun baru dapat nemu nih. Apa penelitiannya Ustadz? Saya kalau ngajar atau ceramah terkadang ada santri saya yang bengong, ada yang tidur, ada yang nulis. Pokoknya sibuk dengan sendirinya, nggak peduli dengan gurunya yang mengajar, nggak peduli dengan isi ceramah, pokoknya sibuk aja. Saya kadang-kadang mikir, ini kenapa begini? Dinasehati hari ini iya, besok gitu lagi. Ternyata Pak, saya tahu jawabannya ketika hari raya kurban kemarin. Di pesantren itu sapi ada 18 ekor kita kurbankan. Jejer 1 sampai 18. Saya tarik satu, saya sembelih bismillah. Ketika saya sembelih, sapi yang nomor 2, 3 sampai 18 ada yang masih makan rumput, ada yang malah nyanyi, ada yang cuek. Wah, Ustadz, apa hubungannya? Gini, gini Pak. Saya curiga kayaknya anak-anak itu banyak yang gak memperhatikan karena kecilnya selalu konsumsi susu. Nah itu tahu, susu sapi. Alhasil akhlaknya seperti sapi. Temannya disembelih, yang satu masih makan rumput. Kita ngajar main HP, kita ngajar direbut. Ini ngeri nih. Ternyata kebiasaan baginda Rasulullah kita baca dalam Sirah Nabawiyah, ternyata Rasulullah pernah bersabda, anak bayi usahakan itu 2 tahun dia disusui oleh ibunya. 2 tahun. Kenapa? Biar dia cerdas. Menurut penelitian kedokteran, ternyata memang susu ibu itu lebih menyehatkan dan bahkan mencerdaskan otak anaknya. Ini Pak ya.
Cuma sekarang bapak-bapak kan, ibu-ibu sudah simpel-simpel, nggak mau pusing, sudah langsung aja bikin susu sapi kasih minum, selesai. Sekarang ada susu kambing juga. Wah, susu kambing, besok-besok susu cicak nih. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Pak, Bu, kita ini umat Islam. Kita mengaku nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita ini mengamalkan dan mencontohi baginda Rasulullah? Sejauh mana kita ini mengenal baginda Rasulullah? Saya tadi pagi diundang ceramah di Mangkutanah. Dari Mangkutanah baru ke sini. Nanti malam ada lagi jadwal ceramah Maulid juga di Wutu. Tadi saya singgung karena ditanya sama Pak Imam di Mangkutanah, Mesir Raya, Ustadz coba singgung. Sekarang ini banyak orang-orang yang nggak mau maulid, alasannya bid'ah. Alasannya bid'ah. Saya bilang itu berarti ustadz-ustadz yang mengatakan begitu itu tidak ngaji secara utuh, secara mutlak. Dalam Al-Quran Allah firmankan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Hai Muhammad, katakan kepada umatmu. Kalau dalam Ibnu Katsir dikatakan bi fadlillah itu adalah Al-Quran. Sedangkan rahmatihi adalah agamanya Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Sedangkan dalam hadis ada yang mengatakan, kita dapati dalam hadis Nabi, ad-dinu huwa Muhammad, agama itu adalah Muhammad. Kenapa kok diibaratkan seperti begitu? Karena baginda Rasulullah mengamalkan semua apa yang ada dalam agama Islam. Kalau ngelihat agama Islam, lihatlah baginda Rasulullah. Maka ada yang mengatakan, kalau begitu bi fadlillah adalah Al-Quran, wa bi rahmatihi adalah baginda Rasulullah. Kenapa kok Allah katakan seperti itu? Fabidzalika falyafrahu. Wa bidzalika falyafrahu. Dengan kedua ini tadi, hendaklah umat manusia itu berbahagia. Harusnya kita bahagia. Saya ditanya di Mesir waktu kuliah sama teman. Nur, nah kalau di Mesir Pak namanya Nur. Kalau orang Jawa biasa manggil saya Kholis. Kalau orang Sulawesi panggilnya Halis. Ya, kalau orang Kanada teman saya manggilnya Charles. Di Mesir itu panggilnya Nur. Kenapa Nur? Karena Nur itu simpel dan juga ternyata bahasa Mesir itu Nur itu lampu. Jadi teman-teman biasa menghina lampu-lampu Nur. Ya Nur. Nah, beliau panggil saya Nur. Dia tanyakan, apa kebiasaanmu di Indonesia ketika datangnya hari lahirnya baginda Rasulullah? Kau tidak malukah ketika Rasulullah lahir engkau tidak berbahagia? Saya bilang, kenapa memang? Kami orang Mesir memiliki satu kebiasaan, ketika hari lahir baginda Rasulullah ataupun cucunya Hasan dan Husain, kami keluar membeli halawiyat. Halawiyat itu manisan. Beli halawiyat manisan. Habis itu kami bagikan di jalanan karena kami bahagia dengan datangnya baginda Rasulullah. Saya nggak mau kalah Pak. Saya katakan sama beliau, main-main. Indonesia lebih luar biasa. Kenapa? Saya pengen tanya sama kau, pohon pisang buahnya apa? Pohon pisang buahnya pisang. Di Indonesia pohon pisang buahnya telur. Saya tanya begitu Pak. Nih depan kita ini pohon pisang, buang. Ini hebat nih. Ini coba Pak dicari bibitnya ini, dipelihara banyak-banyak, bangun desa, bangun masjid. Ini gini. Tapi saya bilang pohon pisang yang di Indonesia itu berbuahkan telur hanya terjadi pada hari lahirnya baginda Rasulullah. Kaget dia. Kok bisa? Kok bisa? Saya bukalah Google, saya cari bunga male. Kasih lihat nih. Kaget dia, kurang ajar. Kau bohongi saya. Enggak, ini benar. Ini pohon pisang bunganya. Lah iya, itu kan ditempel-tempel, tapi kan benar. Nah, karena filosofinya memang kita ketika bunga male ini, bunga yang mekar, mengikuti kisah baginda Rasul. Rasulullah ketika lahir semua berbahagia, bahkan tumbuhan, Pak. Tumbuhan itu hidup, tumbuhan yang layu mekar, segar. Ini Rabiul Awal, kalau kita ke Arab Saudi sekarang musim panas. Kalau ke Arab Saudi musim panas,
Di Indonesia aja panas, ibu-ibu dari tadi ngipas-ngipas. Di Arab Saudi panas luar biasa karena Mekah itu adalah jabal, gunung semua. Jabal apa? Hajar. Batu. Panasnya luar biasa. Tapi ketika baginda Rasul lahir, angin gurun yang panas berubah menjadi sejuk. Hawa yang harusnya musim panas berubah menjadi damai sejuk. Bunga-bunga yang gugur berbunga semua, mekar. Burung-burung bahkan bahagia. Makanya kadang-kadang saya bingung, Pak. Dalam syair kan ada tuh, rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Itu kan ada, Pak. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Ketika lahir baginda Rasulullah, pada malam hari baginda Rasulullah mau dilahirkan, burung-burung semua berkicauan bahagia. Yang tidak masuk akal saya katakan, kok ada yang masih sampai sekarang yang tidak bahagia dengan lahirnya baginda Rasulullah. Binatang saja bahagia, masa sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak bahagia? Saya bantah juga, Pak, yang mengatakan bid'ah. Saya selalu ditanya mana-mana, Maulid itu bid'ah Ustadz karena zamannya Nabi tidak ada. Oke, tidak ada masalah. Saya tanya sama dia, zamannya Nabi azan Bilal bin Rabah bagaimana caranya? Naik ke atas Ka'bah. Beliau teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Madinah bagaimana? Naik ke gedung di atas yang tempat tinggi untuk azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang kalau begitu Bapak, mulai saat ini nanti datang waktu asar, waktu maghrib, naik ke atas masjid, teriak di atas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jatuh syukurin lu. Gak usah pakai toa. Kan ini orang-orang yang gak paham. Saya tanya sama beliau, coba saya mau tanya, buah nanas itu halal apa haram? Halal. Jambu halal apa haram? Halal. Mangga halal apa haram? Halal. Rujak halal apa haram? Halal. Selawatan halal apa haram? Wajib. Ceramah agama baik atau buruk? Baik. Duduk berzikir baik atau buruk? Baik. Silaturahim baik atau buruk? Baik. Lantas kenapa maulid bid'ah? Di dalamnya ada maulid, di dalam maulid ada sholawat, di dalam sholat ada nasihat agama, di dalam maulid ada namanya silaturahim. Kenapa dikatakan bid'ah? Dari mana bid'ah? Ini analogikanya, Pak. Tapi pada hakikatnya Rasulullah memang melahirkan hari lahirnya. Cuma Bapak Ibu yang punya anak, tolong nih jangan merayakan seperti orang Majusi. Lahir anaknya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, baru usia setahun dirayakan. Ambil kue tar ulang tahun, ada gambarnya boneka Doraemon. Tuh ada Doraemon di belakang, ikut maulid. Doraemon pasang lilin, kasih api, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Wah, ini yang salah. Kenapa? Ini al-adah al-majusiyah, kebiasaan orang Majusi. Kebiasaan orang Romawi di sana, Pak. Kebiasaan orang yang bukan beriman. Apa kebiasaan Nabi ketika hari lahirnya? Zaka yauma ulidtu, hari itu aku dilahirkan. Apa kata Nabi? Asumu fiha, aku berpuasa. Maka Rasulullah puasa Senin itu karena mensyukuri beliau terlahirkan di dunia. Makanya Bapak Ibu, kalau anaknya lahiran mau ulang tahun, rayakan dengan ibadah. Bagaimana? Anak bayi disuruh puasa Pak Ustaz? Tidak bisa. Enggak usah anak bayi disuruh puasa, adakan sedekah. Panggil, doa bersama, baca Al-Quran bersama, hatamkan Quran, doa untuk si bayi yang ulang tahun. Habis itu makanannya disedekahkan. Itu lebih mulia dibandingkan membuat sesuatu tradisi ulang tahun yang seperti sekarang ini. Saya punya kemenangan, Pak. Kemarin baru-baru ulang tahun. Ibu saya beli apa itu? Tumpeng. Nasi tumpeng. Ya, nasi kuning ada itu. Kami rayakan dengan berjanji. Baca berjanji, setelah berjanji doa. Malamnya kami rayakan dengan khatam Quran 30 juz, panggil santri yang hafiz Quran, kita khatamkan Quran, di penghujungnya kita doa.
Setelah itu hasil daripada apa itu dibagikan. Bahkan kami beli hadiah, kasih masuk di kotak-kotak bentuknya hadiah-hadiah, yang datang teman-teman tetangga anak kemenakan dari yang kecil-kecil itu pulang bawa kasihkan hadiah. Mereka juga bawa hadiah, kami kasih hadiah. Kenapa? Ini supaya dijadikan sedekah. Yang salah itu Pak, kalau sampai sudah beli kue tar, dipasang lilin, teriak happy birthday to you. Tiup lilinnya. Setelah tiup lilinnya, bapak yang angkat kue tarnya lempar ke muka ibunya. Wah, ini budaya apa ini? Ini innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Mubazir adalah perbuatan syaitan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kaum muslimat rahimakumullah, baginda Rasulullah sangat-sangat luar biasa. Tadi ketika kita memahal qiyam membaca marhaban, itu selamat datang kepada baginda Rasulullah. Karena pernah guru saya mengatakan, ketika ada orang yang bersolawat, maka Rasulullah akan hadir. Cahayanya Rasulullah akan hadir di tengah-tengah itu. Yang bisa melihat biasanya hanyalah waliullah yang memiliki kasyaf yang terbuka. Tetapi kalau kita nggak ngerasakan, cuma kalau kita nikmati, kita sholawat betul-betul ikhlas, insya Allah Rasulullah ada dalam majelis ini. Amin amin ya robbal alamin.